Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aryon Gabriel dengan NIM 230101020032 akan mempresentasikan tentang jawaban ujian tengah semester mata kuliah analisis proses bisnis. Nah, yang pertama itu pertanyaannya adalah sebutkan perbedaan antara DMAIC dan juga DFSS. Namun perlu kita ketahui singkatannya terlebih dahulu, di mana DMAIC itu merupakan singkatan dari Define, Measure, Analyze, Improve, dan juga Control. Nah, kemudian untuk DFSS sendiri, ini merupakan singkatan dari Design for Six Sigma. Nah, untuk perbedaannya sebenarnya sudah sangat-sangat jelas, karena untuk DMAIC sendiri, dia itu pendekatannya untuk menyelesaikan suatu masalah, dan untuk DFSS dia itu melakukan pendekatan untuk membuat sesuatu yang baru ataupun rekayasa baru. Jadi dia tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah, tapi dia berusaha untuk menyelesaikannya dengan membuat sesuatu yang baru. Sehingga dalam prosesnya itu DFSS cenderung lebih lama karena dia membuat sesuatu yang baru. Istilahnya membuat dari bahan mentah menjadi barang jadi. Namun untuk DMAIC sendiri, dia lebih menekankan kepada bagaimana mereka bisa melakukan peningkatan ataupun penyelesaian terhadap suatu masalah, sehingga dia cenderung lebih sebentar apabila dibandingkan dengan DFSS. Nah, kemudian untuk DMAIC sendiri itu dia menekankan kepada proses pengembangan yang berkelanjutan. Namun untuk DFSS sendiri ini dia lebih berfokus kepada pengembangan baru, karena sesuai yang di awal tadi bahwa DFSS itu dia cenderung untuk membuat sesuatu yang baru dari barang mentah menjadi barang jadi. Nah, kemudian orientasinya juga dia sangat berbeda, karena kalau untuk DMAIC dia itu orientasinya kepada sesuatu yang sudah ada, jadi mereka berusaha melakukan peningkatan dan juga bagaimana menyelesaikan masalah yang ada. Namun untuk DFSS sendiri itu mereka lebih menekankan kepada bagaimana mencegah masalah dengan membuat sesuatu yang baru, namun standarnya disesuaikan dengan apa yang menjadi masalah sebelumnya, sehingga untuk kedepannya itu tidak lagi menjadi kendala bagi mereka. Nah, untuk yang selanjutnya itu berkaitan dengan jurnal. Di situ ada 4 jurnal. Nah, yang pertama itu yang saya dapatkan untuk jurnal pertama itu adalah bahwa Design for Six Sigma itu sangat-sangat sangat-sangat membantu untuk perkembangan negara-negara, terutama mereka yang telah menerapkan seperti India pada 2014, sehingga dengan adanya Design for Six Sigma itu membantu sekali untuk mengambil keputusan, kemudian akademi dan juga strategi bisnis bagi negara India. Nah, hal ini juga tentunya sesuai dengan yang di awal, bahwa mereka membuat sesuatu yang baru. Jadi mereka berusaha untuk mengembangkan sesuatu yang baru, karena bisa kita tahu mungkin untuk kebiasaan lamanya itu mereka sangat-sangat tidak bisa lagi diselesaikan dengan DMAIC. Maka dengan adanya Design for Six Sigma ini sangat-sangat membantu untuk membuat rekayasa baru dan juga meningkatkan strategi bisnis dan juga perkembangan negara di India. Nah, kemudian untuk yang kedua, itu jurnal kedua itu tentang Design for Six Sigma, itu berkaitan dengan kolaborasi bersama dengan revolusi industri. Nah, ini juga sangat bagus menurut saya, karena di sini juga pola hubungannya itu bisa saling membantu, di mana Design for Six Sigma ini rekayasa baru dan diterapkan juga dikolaborasikan dengan revolusi industri, yang kita tahu bahwa semakin hari revolusi industri itu semakin meningkat, sehingga ini sangat-sangat membantu untuk integrasi ataupun para pelaku bisnis atau siapapun itu untuk mengambil solusi-solusi tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada ataupun untuk meningkatkan sesuatu yang perlu mereka tingkatkan. Nah, kemudian untuk yang jurnal ketiga itu berkaitan dengan Design for Six Sigma bersama kelestarian lingkungan. Jadi di mana bahwa Design for Six Sigma ini dirancang untuk bisa membuat strategi masa depan yang ramah lingkungan, sehingga ini sangat membantu juga untuk perusahaan-perusahaan manufaktur, baik itu di negara maju ataupun di negara berkembang. Dan ini juga berkaitan dengan kelestarian lingkungan yang perlu kita jaga, bahwa
lingkungan itu sangat-sangat penting bagi peradaban umat manusia. Kemudian untuk jurnal yang keempat sendiri, itu yang saya dapatkan adalah bahwa di sana itu dia bisa digunakan untuk proyek Six Sigma-nya dengan R. Nah, walaupun dalam kenyataannya dia masih ada keterbatasan, namun ini tidak menutup kemungkinan untuk terus dikembangkan, sehingga ketika dia bisa dikembangkan lebih lanjut, tentu yang tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang lebih baik ataupun menjadi sesuatu yang sempurna, mulai dari mendetailkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dan lain sebagainya bagi para pelaku bisnis ataupun para pelaku usaha kecil menengah. Itu juga bisa, terutama negara, bahwa mereka bisa menerapkan Six Sigma ini untuk penelitian juga, maka ini bisa menjadi suatu pemilihan proyek yang sangat-sangat baik bagi suatu negara. Dan mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.